What's up school fans, welcome back to Time Out. Yo, what up Time Out gang, and what a crazy last few days in the NBA. Pertama-tama of course, kita harus kasih selamat dulu nih kepada semua fans OKC Thunder karena tim mereka berhasil menjadi juara NBA di season 2025 setelah mengalahkan Indiana Pacers di game ke-7 kemarin ini. Dan ampun guys, ampun, jangan kirimkan saya DM ataupun juga tag saya di komen di foto trade package-nya Paul George juga Shai Gilgeous-Alexander. Gue udah cukup galau guys, gue udah galau banget ini melihat Shai bisa angkat piala duluan daripada Clippers gue. Ada ditambah-tambahin penderitaan gue, suruh lihat foto trade package yang bikin gue trauma seumur hidup. Aduh, harusnya fans OKC itu mungkin kirimin gue thank you note. Koroki, terima kasih karena kebaikan timnya Koroki itu bisa membantu tim saya menjadi juara NBA 2025. Harusnya gitu guys. Kalau lu mau lebih baik lagi guys, kalau lu fans OKC mau lebih baik lagi dan mau bersyukur, bisa kirim nih QR code Saweria nih, lu mendingan scan nih. Mantap kan? Lebih mantap itu. Tapi yang kerennya lagi untuk OKC, nah ini mereka bisa jadi juara di hari yang sama saat Kevin Durant di trade ke Houston Rockets. Houston Rockets kelihatannya upgrade timnya sih untuk next season. Yang hancur kayak malah Phoenix Suns. Makin gak jelas guys. And Boston Celtics juga udah mulai nih ngerombak timnya mereka untuk bisa save some money. Hari ini mereka melakukan trade dengan Portland Trail Blazers di mana Jrue, legenda Portland, dibalikin lagi guys ke sana untuk seorang Anthony Simons. Jadi itulah topik-topik yang kita akan bahas di kelas Time Out hari ini. Kayak seru sih. Pembahasan hari ini kayak rame sih. Dan once again, thank you so much guys for always supporting Time Out. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton Time Out hari ini. Dan jangan lupa guys, klik join guys. Klik join, daftar jadi member. Besok gue usahakan sih, besok gue usahain banget guys untuk bisa keluarin video IBL Playoff Predictions. Eksklusif hanya untuk member saja. So once again, thank you guys for watching. Langsung aja lah kita gas bahas topik pertama, di mana ending yang sangat indah sekali untuk para fans OKC Thunder. OKC Thunder, in my opinion, sangat deserving banget untuk bisa menjadi juara NBA tahun ini. Mereka kemarin mengalahkan Indiana Pacers 103-91 di game ke-7 NBA Finals. Mereka memang tim terbaik dan juga tim paling konsisten menurut gue sepanjang season ini. Mereka juga menjadi tim kedua termuda yang pernah juara NBA dengan rata-rata umur 25,7 tahun. And surprisingly, banyak yang bilang, kayaknya final tahun ini gak seru nih. Tapi ternyata game 7 kemarin, itu adalah most watched NBA Finals sejak game ke-6 final 2019. Kemarin itu yang nonton itu 16,3 juta viewers. Jadi pada kepo juga ternyata, pengen tahu siapa yang juara kemarin ini ya. Dan ini juga pertama kalinya OKC Thunder bisa menjadi juara lagi sejak franchise ini pindah ke Oklahoma City. Oke, menurut gue OTW jadi dynasty gak sih guys? OTW gak sih? Timnya udah solid banget ya. Tim muda ini, core-nya sekarang ini udah bisa jadi juara. Dan mereka masih punya first round pick itu sampai 5 tahun ke depan guys. Emang ya, Sam Presti ini sih goated banget sih menurut gue sih. Jadi presiden tim karena ya cara dia bisa construct tim ini dan juga melakukan trade. Benar-benar sabar banget sih, benar-benar trusting the process. Kalau nggak salah tahun 2022 itu OKC baru menang cuma 22 game doang. Ingat gue kalau nggak salah ya. Gila men, 3 tahun kemudian langsung jadi juara NBA. Emang apa ya, usaha tidak mengkhianati hasil guys. Luar biasa sih apa yang dilakukan sama Sam Presti, dan kita akan lihat nih 10 tahun ke depan menurut gue sih akan tetap dominasi untuk Western Conference. Season ini juga OKC total menangnya di regular season juga playoff itu sebanyak 84 games. Hanya kalah dari 95-96 Chicago Bulls yang menang 87 game. Dan untungnya OKC juga nggak blunder guys. Nggak blunder dan juga nggak ngejinx dirinya mereka sendiri. Karena kemarin sempat viral ya kalau OKC udah menyiapkan bus untuk parade juaranya yang akan dilakukan besok setahu gue. Dan itu bikin si Coach Rick Carlisle kesel banget men pas lihat itu. Tapi di game 7 kemarin OKC menjauh di babak kedua dengan defense-nya mereka. Seperti biasa Alex Caruso, Lou Dort, Cassius Wall, semua lockdown guard dan juga scorernya Indiana Pacers. Mereka masing-masing 3 steals dan juga Chet, kita nggak boleh lupa. Dimana Chet juga protected the rim. Chet kemarin ini 5 block shot untuk si OKC Thunder. Dan Lou Dort sekali ada di kuarter ketiga kemarin itu lempar 3 point dari jauh. Men, itu menurut gue sih bikin semua
semua pemain OKC fire up, Paycom Arena juga langsung berisik banget dan juga itu mengirim pemain-pemainnya Indiana Pacers jadi jatuh sih mentalik main. Tapi tetap sih kuncinya yang main Shai Gilgeous-Alexander, dia yang ngatur tempo, dia yang ngatur offense ya. Oke, si Shai dengan 29 poin, 12 assist, dia pun juga deserving banget untuk menjadi Finals MVP. Wah, ini auranya Shai setelah juara, wah makin to the moon ini auranya ini. Shai menjadi pemain pertama yang berhasil memborong MVP regular season, MVP Conference Finals dan juga Finals MVP. Shai juga join Michael Jordan, Shaquille O'Neal, and Kareem Abdul-Jabbar sebagai pemain yang bisa menang scoring title MVP dan juga Finals MVP in the same season. Shai juga pasti bersyukur banget sih menurut gue sih keluar dari Clippers. Karena kalau dia nggak keluar dari Clippers guys, dia di Goa kayaknya bareng gue sekarang ini nggak bakal juara NBA. Jadi sebuah blessing in disguise juga sih dia dipindahkan ke OKC sih. Shai kemarin itu promo sepatunya kenceng ya guys ya. Dimana sepatunya dikalungin terus. Pas lagi ngambil piala, pas lagi foto-foto, itu sepatunya selalu dikalungin terus sama dia. Bener kemarin ini all about his shoes lah, promotion lah. Kemarin juga kalau nggak salah dia apa sih sepatu Converse ya. Kayaknya kemarin iklan juga sih setelah Shai bisa jadi juara. Dan selain itu ada J-Dub yang nyetak 20 poin, 4 rebound dan 4 assist. J-Dub di tahun ketiganya udah jadi All-Star, All-NBA, All-Defensive Team dan juga juara NBA. Hanya J-Dub dan juga Kobe Bryant, rest in peace, yang berhasil melakukan hal tersebut. Jadi menurut gue Shai sama J-Dub ini udah pasti akan menjadi duo OKC yang cukup lama sih. Dan menurut gue juga ini adalah duo terbaik sih di NBA sekarang ini. Dia kemarin juga Shai gue seneng banget sih. Nunjukin kelasnya Shai sih menurut gue sih. Dimana dia kayak kasih si J-Dub juga piala MVP-nya dia ya. Jadi ya emang mereka mau melakukan ini kayak together sih. Which is ya itu kelebihannya mereka sih. Dan kemarin yang lucu juga adalah pemain-pemain OKC nggak ada yang ngerti cara buka botol champagne di locker room. Minta Alex Caruso ajarin anjir kemarin itu benar-benar ngakak banget sih. Yang lucu juga satu yang gue inget adalah anak kayak iHeart ya. Anak kayak iHeart walaupun berisik kayak gitu satu stadion, tidurnya pules banget guys. Tidurnya pules banget. Tapi balik lagi ke Alex Caruso, gila sih. What a trade though. What a trade kalau inget-inget dimana mereka melakukan trade dengan Chicago Bulls yang mengirim Josh Giddey untuk Alex Caruso. Ini adalah keputusan yang tepat banget sih karena kalau ada Josh Giddey di OKC belum tentu mereka bisa juara menurut gue sih karena ya itu Alex Caruso memberikan leadership, championship experience dan juga defense yang luar biasa dan juga poin men 2 kali kan masalah ya 20 poin di final series ini. Jadi benar-benar keputusan yang tepat banget untuk bisa mendatangkan Alex Caruso season ini. Alex Caruso cincin keduanya. Fans Lakers juga gue gak bayang fans Lakers apa rasanya sih melihat Caruso juara lagi sekarang ini. Hanya dia, Drew dan juga KCP yang punya multiple championship di tahun 2020 ini. Dan dia bilang kali ini, this is a real ring, not a Mickey Mouse ring. Cucu juga sih. Tapi, OKC itu emang defense-nya sih. Defense-nya OKC menurut gue the best sih season ini di NBA. Selain itu juga gue masih big credit sih kepada Coach Mark Daigneault. He has done a tremendous job with this young team. I think he is a basketball genius and I'm pretty sure ini hanya awal mula doang sih. Awal mula dari dominasinya Thunder ke depannya di NBA. Untuk Indiana Pacers, obviously still an amazing season walaupun kalah di NBA Finals. Kita semua gak ada yang nyangka sih 2 tim ini masuk final sih sejujurnya. Cuma memang very unlucky, very unfortunate banget saat Tyrese Haliburton mengalami cedera Achilles di quarter 1. Gue juga udah tahu sih pas dia jatuhnya kayak gitu pasti fuck Achilles. Karena gue juga sempat mention kan di time out beberapa episode yang lalu bahwa kalau dia maksain main dengan calf-nya dia sekarang ini bisa aja cedera Achilles seperti KD dan akhirnya kejadian beneran gitu. Paul Tyrese mainnya lagi bagus banget, agresif banget, offense-nya dia nyetak 9 poin dalam 7 menit. Jadi sangat disayangkan banget saat Tyrese-nya udah keluar, lo bisa lihat memang energinya dari para pemain Indiana tuh juga ada mulai kesedot banget sih dan juga mulai concern tentang Tyrese sih menurut gue sih. Ini tapi sedihnya double loh. Sedihnya double untuk fansnya Indiana karena ya mereka udah kalah di final dan tahun depan satu season pasti tanpa Tyrese Haliburton. Tapi untungnya sih Tyrese in good spirit kemarin ini setelah surgery. Dia juga kirim foto kemarin ini kalau nggak salah di Twitternya dia kalau dia udah bisa tersenyum juga. Dan ya dia tetap happy sih dengan pencapaian timnya tahun ini. Tapi kenapa nomor 0 tahun ini
benar-benar curse banget ya di playoff ya. Dari Damian Lillard, Jason Tatum, dan sekarang Tyrese Haliburton semuanya benar cederanya Achilles loh. Bisa begitu ya? That's crazy though. Dan di tahun ini, di season ini pun juga rekor sih. Ada 8 pemain total yang kena Achilles injury. Tapi semoga tahun depan udah lebih baik lah, nggak ada yang cedera lagi lah. Sedih banget sih kalau banyak yang cedera kayak gini sih. Tapi kalau lu fans Pacers pasti tetap proud sih dengan timnya. Apalagi TJ McConnell. Menurut gue TJ McConnell fight till the end sih. Pascal Siakam, Aaron Nesmith. Jadi still a great effort. Cuma memang Obi Toppinnya hancur sih. Coba kalau Obi Toppinnya nggak hancur, mungkin bisa berbeda sih kemarin sih. But congratulations though still kepada semua fans Indiana Pacers. And that it was the ending of the 2025 season di NBA. Season yang penuh kejutan. Seperti trade-nya Luka Doncic. Tapi keren sih. Season 2025 ini keren banget dan gue enjoy banget. Udah gak sabar untuk nungguin season 2025-2026. Yang pastinya akan semakin menarik lagi di NBA. Sekarang saatnya kita menatap ke NBA Draft, NBA Trades, dan juga Free Agency, dan juga Summer League. Summer League akan mulai sekitar 2 minggu lagi sih harusnya sih. Dan kita akan lihat Cooper Flag nanti bermain di NBA Summer League bersama kemungkinan sih Dallas Mavericks sih, kemungkinan ya. Tapi Texas sih amazing sih. Basketball in Texas gonna be so amazing. Ada Victor Wembanyama di San Antonio Spurs, akan ada Cooper Flag nanti di Dallas, and of course Kevin Durant is going back to Texas as well. KD kemarin ini di trade ke Houston Rockets dengan Jalen Green, Dillon Brooks, dan the number 10 pick this year, and of course 5 second round picks. Banyak sih dapatnya sih. Phoenix Suns dapatnya banyak banget. Balik dia ke state di mana dia bermain college basketball bersama Texas Longhorns. KD kemarin itu tahu trade-nya dia ke Rockets itu lagi di stage-nya Fanatics Fest. Gue lagi nontonin konten-kontennya Fanatic Fest sih. Gue lagi coba catch up sih karena seru ya. Gila lu, semuanya ada di situ loh. Dari Wemby, LeBron, Kai Cenat, ya si Travis Scott, ada si Kevin Hart, ada Speed. Semua orang terkenal ya, semua orang yang lagi hype, semuanya ada. Triple H, semuanya ada di Fanatic Fest. Tahun depan pengen sih cobain sih. Kalau ada dananya sih tahun depan pengen sih cobain sih ke Fanatics Fest. Kalau bisa dapat tiketnya juga sih. I think that's gonna be fun, man. Sekali-sekali nge-vlog di sana lihat kartu-kartu basket mahal. Gila, kartu basketnya mahal banget, man. Oke. Back to KD. KD ini adalah tim kelimanya ya dalam karirnya, dan sekarang juga udah resmi 3 pemain OKC, Big 3-nya OKC zaman dulu itu semua udah pernah memakai jersinya Houston Rockets. Udah pernah menjadi bagian dari tim Houston Rockets. Dan KD malah juga akan reuni sih dengan big man-nya dia waktu di OKC, yaitu Steven Adams. Kalau menurut reportnya Shams, kemarin itu ada 2 finalis yang bisa mendatangkan KD, yaitu Houston Rockets dan juga Miami Heat. Cuma memang Miami Heat itu tidak mau lepas Jaime Jaquez, Nikola Jovic, Kelly Ware, dan juga Haywood Highsmith. Jadi itu kenapa Suns lebih memilih untuk melakukan deal dengan Houston Rockets. Hal pertama yang gue pikirkan dari kejadian ini adalah KD kayaknya harus jadi pelatih shootingnya Rockets deh. Karena ya kalau dia bisa ngajarin Amin Thompson, dia bisa ngajarin Tari Eason, dia bisa ngajarin Jabari Smith how to shoot the 3 or the mid range, itu akan ngeri sih. Rockets akan ngeri sih karena kita kok ngomongin defense Rockets itu gak usah ragukan lah ya, ada Amin Thompson yang he is a dog. Waktu dulu sih ada Dillon Brooks ya, cuma mungkin tahun ini agak turun dikit karena gak ada Dillon Brooks. But still you got Jabari Smith, very talented young player, and of course Tari Eason. Mungkin kalau Cam Whitmore bisa dipergunakan, dan juga masih ada Reed Shepard sih. Menurut gue Reed Shepard juga harus banget sih tahun depan mulai dimainin lebih banyak sih. Jadi ya nggak perlu diragukan sih kekuatan Rockets, apalagi mereka number 2 seed main dan juga serta 50 plus win. So memang main pasti playoff itu lawan Warriors, itu menurut gue memang kalahnya di offense sih, kira-kira ya itu Jalen Green berapa kali di single digit point, cuma 2 kali mungkin double digit point kali ya selama series itu ya, selama 7 game itu. Jadi ya ini kenapa mereka akhirnya melakukan trade untuk mengambil KD, karena of course kalau ada KD, scoringnya Rockets harusnya lebih baik. Dan juga Rockets langsung masuk menjadi unggulan kedua guys untuk juara next season ini. Dan KD memang pure buckets banget sih. Sejak rookie season ya, KD itu belum pernah average di bawah 25 poin per game. Dan sejak 2011, KD belum pernah nembak di bawah 50%. Walaupun KD memang mungkin masuk season depan udah 37 tahun, tapi tetap sih menurut gue dia pasti akan ada tetap di top 10 scorer sih harusnya sih di NBA.
Dan Rockets ini kelihatannya mau menang sekarang guys. Dia kayak lihat window championship-nya mereka tuh sekarang. Jadi itu kenapa mereka mau datengin KD sekarang. Tapi kalau menurut gue, ya mungkin kalau regular season bisa sukses lah. Tapi kalau untuk playoff gue nggak tahu ya. KD tuh sejak pindah dari Warriors nggak pernah sukses sih di playoff sih. Jadi dia tuh baru menang 2 kali doang playoff series. Lawan Celtics di 2021 dan juga lawan Clippers di 2023. That's it. So datengin KD tuh nggak garansi ataupun juga nggak kasih lo sebenarnya kesempatan besar banget menjadi juara sih. So we'll see though. I don't know. Maybe nanti sama Ime Udoka mungkin lucknya KD bisa berubah kali ya. Tapi gue of course juga tetap expect lah untuk Rockets bisa mungkin challenge untuk a Western Conference final spot sih next year sih. So yeah man, great news sih untuk fansnya Houston Rockets dengan hadirnya KD. KD juga kayak sama Travis Scott bisa lah collab lah kayak ntar di Houston lah ya. Banyak lah itu ntar collab-annya dari sepatu sih. Bisa mulai dari sepatu sih mungkin ntar ya. Tapi kalau untuk Phoenix Suns timnya makin gak jelas sih kayaknya. Kayaknya susah juga mainin Jalen Green dan juga D-Book bareng. Gue gak kebayang sih kalau dua itu main bareng. Karena dua-duanya sama-sama shooting guard ya. Walaupun kalau memang D-Book mau main jadi satu bisa. Tapi gue tetap bilang D-Book tuh kayak lebih bagus kok jadi shooting guard sih daripada jadi point guard ya. Tapi emang karena ada rumornya bahwa si Phoenix Suns mau coba tetap nge-trade si Jalen Green sih. Coba mau di-flip lagi. Tapi emang sejak trade-nya Suns sama Brooklyn Nets untuk datengin KD, itu emang tim ini tuh udah mulai suram sih. Udah mulai suram, datengin Bradley Beal juga tuh udah makin suram aja sih. Ya harusnya keep aja sih core sih waktu mereka masuk ke NBA Finals melawan Milwaukee Bucks di mana mereka lepas Michael Bridges, Cam Johnson dan juga DeAndre Ayton. Bener-bener itu langsung terjun bebas sih sejak itu sih. Tapi ya gue penasaran sih arahnya Phoenix Suns mau kemana sih. But obviously Jalen Green is a young talent. Tapi itu suka nggak muncul aja di babak playoff ataupun di game-game besar sih. Jadi fans Suns sabar-sabar ya guys ya, sabar-sabar. Dan hari ini juga ada trade lagi. Tadi kita udah bahas juga di mana Jrue Holiday akan balik lagi. Legenda Portland akan balik lagi ke Portland. Kita tahu lah dulu dia menjadi bagian dari trade-nya Damian Lillard waktu itu ya ke Milwaukee Bucks. Oke. Jadi Portland akan mendapatkan Jrue Holiday, sedangkan Boston Celtics akan mendapatkan Anthony Simons dan juga 2 second round picks. Brad Stevens udah mulai memasak sih. Udah mulai memasak ini untuk Celtics menurut gue. Kalau Celtics, this move makes sense. I think this move makes sense untuk Celtics sih. Karena Simons sudah tinggal 1 tahun lagi. Ini dia bermain dengan expiring contract. Celtics juga bisa hemat 4,7 juta US dollar untuk salary cap mereka. Tapi abis ini pun juga Celtics masih harus trim another 20 million sih untuk bisa turun dari the second apron of luxury tax. Penasaran sih kira-kira next-nya dia akan trade siapa sih? Apakah Kristaps Porzingis guys? Kira-kira apakah mereka akan pindahin Kristaps Porzingis? But balik lagi ke Anthony Simons. Anthony Simons ini lumayan oke untuk bantuin scoringnya Celtics. Dia average-nya 19,3 poin per game, 4,8 assist per game, while shooting 36% from the 3-point line. Kita tahu kenapa mereka butuh scoring, right? Because Jason Tatum will miss probably a whole season 2 untuk Boston Celtics. Jadi mereka nggak bisa hanya berharap dari Jaylen Brown dan juga Derrick White ataupun juga dari Peyton Pritchard, tapi mereka akan berharap banget untuk Anthony Simons juga bisa menjadi salah satu scoring option yang mereka sih. Jadi itu kenapa make sense banget untuk Boston Celtics sih. Apalagi juga umurnya lebih muda ya daripada si Jrue Holiday ya. Dan boleh gue bilang Jrue Holiday udah agak decline sih tahun ini mainnya sih. Gue soalnya megang dia di fantasy sih. Dan agak ngeselin sih pegang si Jrue ini di fantasy. Tapi setahu gue memang Jrue itu satu season itu dealing with a hamstring injury kalau gue nggak salah. Itu kenapa memang akhirnya dia scoringnya turun, 3-point percentage-nya turun. Ya memang kalau kita mikirin mungkin dia defense-nya masih oke lah ya. Defensive toughness-nya masih ada di sana. Tapi di playoff aja. Kemarin waktu di playoff itu si Jrue hanya 9,5 poin per game. Dan season ini, setahu gue tuh dia 3-pointnya drop ke 35% aja. Dan Jrue bentar lagi 36 tahun guys. Jadi menurut gue sih Boston won this trade. But gue ngerti juga sih kenapa si Portland ngelakuin trade ini sih. Karena kelihatannya Chauncey Billups mau ada satu veteran point guard untuk bisa jadi mentor mungkin untuk Scoot Henderson. Tapi kontraknya Jrue itu masih ada 3 tahun 104,4 juta US dollar man.
Gue juga mikir sih kenapa dia mau nyerap big kontrak itu sih. Karena ya saat kontrak ini udah selesai, Drew mungkin 39 tahun kali ya. Damn bro. Jadi ya gue rasa memang, tapi itu yang diharapkan mungkin sama Chauncey Billups ya. Championship experience, Drew kan juga udah juara 2 kali di 2020-an ini. Mungkin bisa guide Scoot Henderson, Shaedon Sharpe, Danny Avdija, dan juga DeAndre Ayton. Tapi ya timeline-nya agak beda sih. Timeline-nya agak beda pemain-pemain yang lain sih. But we'll see though. Siapa tahu dampaknya malah bagus ya. Siapa tahu dampaknya bagus dan juga bisa bawa Portland. Karena Portland actually talented juga sih. Very talented team. But yeah, so far sih itu. Beberapa pergerakan dan juga trade di NBA. Masih nungguin Lakers sih. Gak tahu kapan Lakers mau bikin move-nya sih. Tapi kita masih nungguin Lakers sih. Katanya gosipnya favorite guys. Untuk mendatangkan Bam Adebayo. Kelas banget sih kalau bisa datangkan Bam Adebayo sih. Luka, LeBron, dan Bam. Woo, that's scary though. Dan juga katanya ada isu kalau Austin Reeves mau ke Indonesia guys. Jadi kelihatannya mau promo sepatu. Gue nggak tahu tapi kapan. Kalau ada yang tahu kapan, please info di bawah. Tapi kalau gue lihat kemarin dari story gitu ada yang bilang bahwa Indonesia akan jadi salah satu stop. Gue tadi nggak tahu ya salah satu stop itu Jakarta atau Surabaya. Feeling gue kayak Surabaya sih. Feeling gue sih kayaknya si Austin Reeves ke Surabaya sih karena kan distributor Rigor dari Surabaya, jadi kelihatan sih akan di sana. Dan gue yakin juga fansnya Lakers di Surabaya banyak banget sih. So, ya itu sih untuk timeline hari ini. Hopefully you guys enjoy it. Hopefully you guys dapat informasi banyak juga. So once again, really appreciate everybody for tuning in. Thank you so much guys for watching. We'll see you guys again very soon. Ditunggu komentarnya. Bye guys. Please join my channel, guys.